Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat, kita kembali di program Talkshow kali ini ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Seperti biasanya bisa kita ikuti Talkshow-nya setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi ya. Dan sahabat, kali ini bersama dengan Ibu Marsudi Atik, PJ Promosi Kesehatan PKM atau Puskesmas ya, ini Puskesmas Medaeng. Nah, nanti kita akan berbicara tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kan kadang-kadang kita mungkin juga merasa ini ya, Germas ini terabaikan. Mungkin saja, padahal pada saat pandemi ini justru Germas ini harus kita tingkatkan ya. Selama ini kita salah satunya yang sering kita lakukan pada saat pandemi ini adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Nah, ini padahal sebenarnya kalau kita telusuri ya apa saja yang ada di Germas, salah satunya ya ini, yaitu mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Mungkin dulu sebelum ada pandemi anjuran ini tidak terlalu begitu diperhatikan oleh masyarakat gitu ya. Dan sekarang justru malah sering kita dengar bahkan di mana-mana dianjurkan karena adanya pandemi ini. Tapi tidak hanya itu, banyak sekali yang harus kita ketahui tentang Germas. Kalau yang saya tahu ya tentunya jaga makanan, kemudian olahraga ya, atau mungkin juga jaga ini gaya hidup ya dan sebagainya. Nanti kita akan berbincang dengan Ibu Marsudi Atik, PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Medaeng. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Apa kabar? Assalamualaikum, alhamdulillah. Sehat. Sehat ya Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu. Ini Ibu Atik sudah 30 menit yang lalu ya datang ke studio. Terima kasih sekali sudah sabar menunggu begitu. Nah, Ibu, ini kan kita bicara tentang tetap laksanakan Germas hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini mungkin refresh saja. Mungkin ada beberapa sahabat suara Sidoarjo yang masih belum ngeh ya tentang Germas. Ini sebenarnya apa sih, Bu? Ini kan gerakan masyarakat hidup sehat ya, Bu ya. Iya. Nah, ini detailnya di dalamnya ada apa saja sih? Monggo silakan. Terima kasih Mas. Saya Ilham, Ibu. Mas Ilham, terima kasih Mas Ilham, pendengar suara Sidoarjo yang berbahagia. Ini Germas ini adalah memang singkatannya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya Mas ya. Tapi sebenarnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini adalah suatu tindakan yang terencana. Yang dilakukan secara bersama-sama. Saya kalau sendiri-sendiri atau satu orang pun insya Allah nggak akan berhasil. Ya Mas ya. Bahkan bersama-sama dengan kesadaran, kemauan, juga kemampuan untuk berperilaku sehat, untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu sebenarnya Germas itu sebenarnya itu Mas. Jadi bukan, tapi yang di masyarakat yang Germas ya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu aja. Iya, sebenarnya kalau yang hidup sehat itu yang seperti apa sih? Nah, ini kan juga harus diketahui juga ini. Iya. Seperti apa ini, Bu? Ini ada, kalau di kita itu ada istilahnya ada 7 pilar indikator ya Mas ya. Indikator untuk gerakan hidup sehat ini. Yang pertama ini saatnya Germas ini kan diawali dulu sebelum ada pandemi ya Mas, jauh sebelum ada pandemi. Makanya kan tadi sempat saya jauh sebelum ada pandemi itu sebenarnya sudah ada Germas ini. Cuma ya itu seperti yang panjenengan ngedikan tadi terabaikan. Dulu masyarakat itu kayak
opo sih germas wis itu aja kayak diabaikan. Dulu itu cuci tangan itu diremehkan loh, Bu. Iya kan? Iya. Itu dianggap sebagai kegiatan apa sih? Iya kan? Iya. Bahkan sekarang masuk mall aja harus cuci tangan akhirnya, ya kan? Gimana, Bu? Padahal 7 pilar yang sejak dulu dicanangkan itu, satu, melakukan aktivitas fisik ya Mas ya. Kemudian mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, cek kesehatan secara berkala. Terus tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban sehat. Itu 7 pilarnya, Mas. Nah, kalau untuk yang cuci tangan, itu kan masuk dalam indikator membersihkan lingkungan istilahnya ya Mas ya. Nah, jadi ini kalau untuk 7 coba disebutkan lagi Bu tadi 7 indikatornya. 7 pilar indikator masyarakat hidup sehat itu ya Mas ya, itu melakukan aktivitas fisik. Ini kayak olahraga dan sebagainya ya. Yang memang yang dimaksud di sini adalah olahraga. Kalau kita kerja itu kan dapatnya capek ya Mas ya, nggak sehat. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, cek kesehatan secara berkala. Dan yang keempat, tidak merokok. Tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan yang ketujuh, menggunakan jamban sehat. Nah, kemudian Mas, untuk gerakan masyarakat hidup sehat yang dulu jauh sebelum COVID itu Mas ya, jauh sebelum COVID itu yang pertama memang bukan cuci tangan atau memakai masker ya Mas ya. Kalau yang sekarang setelah pandemi aja kita itu utamanya gerakan masyarakatnya harus memakai masker, cuci tangan ya Mas ya. Kalau dulu jauh sebelum COVID itu gerakan masyarakat untuk menjaga diri keluarga kita itu adalah dengan makan dengan gizi yang seimbang, yang pertama. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Ini baru yang ketiga, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu untuk yang dulu, jauh sebelum COVID datang. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, tidak merokok, menggunakan masker. Ini juga di belakang. Kalau dulu kan menggunakan masker itu kan menggunakan masker bagi yang sakit. Ya, kalau dulu ya Mas ya. Tapi kan sekarang semua ya Bu ya. Semua harus pakai masker. Kemudian menerapkan etika batuk dengan benar. Ditutupi ya Bu ya. Ya, ditutup. Kalau dulu orang rata-rata kalau batuk nutupnya pakai kadang nggak ditutup, kadang cuma batuk ya. Padahal menerapkan etika batuk yang benar itu bukan dengan telapak tangan kita yang untuk menutup. Tapi ini kalau begini percuma ya Bu ya. Kalau telapak tangan kita terus nanti kita pegang. Ya sama saja. Tambah berbagi itu namanya ya. Tapi harus dengan siku ya Bu ya. Siku tangan. Ya. Kalau siku kan jarang untuk megang ya Mas ya. Jadi kita tidak berbagi. Tidak berbagi kuman setelah itu. Dan yang ke-8 itu minum air putih yang banyak ya. Kalau bisa minimal sih 8 gelas per hari. Kalau bisa tapi insya Allah bisa ya Mas ya. Yang ke-9, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Karena untuk menghindari penularan penyakit-penyakit yang kayak dulu marak penyakit flu burung atau marak penyakit apa itu kan kadang bisa ditularkan dari makanan yang ternyata tidak dimasak secara sempurna atau setengah matang tuh ya Mas ya. Oke, dimasak sempurna itu berarti matang sempurna ya Bu ya. Benar-benar matang Mas. Iya betul, benar-benar matang, jangan sampai setengah matang. Termasuk kalau misalnya kita masak telur ceplok itu kan kadang-kadang ada yang suka setengah matang. Ya, ada yang itu suka jangan ya Bu ya. Itu ternyata waktu dulu marak flu burung itu loh Mas ya, itu kan memang penularnya dicurigai dari telur itu ya? Ya, itu jadi makanan atau olahan yang tidak matang sempurna, misalnya kayak setengah matang atau kita ngerebus telur setengah matang, masak telur ceplok setengah matang, kemudian
kayak sate itu kan ada orang yang apa pingin atau seneng makan satenya itu tidak begitu matang ya. Tidak begitu matang. Setengah-setengah matang gitu ya, Bu ya. Mungkin ada sensasinya apa gitu ya. Tapi itu tidak dianjurkan sebenarnya. Tidak dianjurkan, ya, Bu, ya. Memang kita dianjurkannya makan makanan yang matang sempurna. Jadi biar kita bisa juga menjaga kesehatan. Kemudian kalau memang ada tubuh kita merasa demam, apalagi ada keluhan sesak napas, ya segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Itu kemudian ya yang terakhir ini jangan lupa selalu berdoa, minta perlindungan ya. Itu kalau dulu di era jauh sebelum pandemi ya Mas ya, jauh sebelum pandemi. Nah sekarang setelah adanya pandemi ini, gerakan masyarakatnya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita ini, yang pertama akhirnya cuci tangan yang nomor 1. Iya. Ya, tadi kan cuci tangan nomor sekian 3, gitu ya, nomor 3 di belakang. Sekarang selalu cuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir. Yang kedua, memakai masker ya yang menutup hidung dan mulut. Jadi terkadang kan pakai masker tapi kayak asal gitu loh Mas. Asal nempel. Tapi tidak menutup sempurna. Atau maskernya tidak pas kencengnya ya Mas ya. Jadi saya jangan-jangan nggak kenceng ini ya. Ibu kok melihat saya terus ini. Depan saya. Yang ketiga, ya hindari menyentuh hidung, mulut dan mata sebelum mencuci tangan. Sebaiknya kita jangan terlalu menyentuh area muka kita sebelum kita melakukan cuci tangan. Ya, terus yang keempat, konsumsi gizi yang seimbang. Tadi kan konsumsi gizi seimbang nomor 1 ya Mas ya. Ternyata sekarang di era pandemi ini justru ada di urutan keempat. Yang kelima, lakukan aktivitas fisik dan sering berjemur Mas, tiap hari. Apalagi kayak panjenengan ini kan kerjanya di ruangan tertutup. Betul. Ya. Dan pagi hari di mana sinar pagi ini kan katanya sangat bagus gitu kan. Tapi saya ada di dalam gitu, otomatis ya kurang ya Bu ya mendapat energi vitamin D ya Bu ya. Vitamin D-nya iya. Kemudian istirahat yang cukup, tidak merokok masuk lagi. Kendalikan penyakit penyerta. Sekarang kan yang kita ketahui bersama ya Mas ya, kalau di era pandemi COVID ini terkadang yang menjadikan seseorang itu jatuh lebih parah kan karena penyakit penyertanya ya. Mungkin nah ini harus ibaratnya dikelola dengan baik ya, kontrol dengan rajin. Kita kan nggak tahu kalau misalnya kita sakit biar tidak sampai jatuh gitu loh. Terus yang ke-9 ini segera mandi dan ganti baju setelah kita beraktivitas di luar. Ya makanya kan sampai ada gerakan untuk kayak kita, walaupun anak-anak sekolah itu daring istilahnya ya, tapi kita selalu berpesan kepada bu gurunya bahwa kalau anak-anak misalnya karena sesuatu hal dia harus datang ke sekolah, nah ini harus menerapkan etika setelah bepergian istilahnya, atau sebelum masuk rumah itu harus ganti baju, mendesinfektan gitu loh Mas, mandi. Nah, sebelum ganti baju, sebelum mandi tidak boleh berinteraksi dengan keluarganya. Nah, itu kan juga untuk menghindari ya. Terus yang ke-11 ini bersihkan dan desinfektan barang-barang yang sering bersentuhan dengan fisik. Gagang pintu, gagang pintu, gitu, ya, meja gini nih. Mungkin kalau panjenengan komputer ini kan. Oh ini Mas Franky ini rajin ya, rajin nyemproti ini. Yang terakhir ini ya sama dengan tadi, jaga selalu iman dan takwa ya Mas ya. Nah, karena apapun tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Baik. Oke Bu, ini jadi memang ada perbedaan ini ya, bagaimana kita
menjaga kesehatan pada saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi, ya kan? Ternyata ada beberapa item yang memang hampir sama sih, cuman urutannya mungkin aja yang agak beda ya Bu ya. Jadi yang pertama itu pada saat pandemi ini adalah mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, ya. Memang catatannya agak panjang. Jadi bukan cuci tangan dengan sabun, enggak. Tapi cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Iya. Soalnya gitu kalau dengan apa istilahnya orang Jawa koboan loh Mas. Nah, koboan itu kan nanti tertinggal di situ. Iya terus benar. habis itu dipakai temannya belakangnya. Sama saja terus nanti temannya. Meskipun masih kena sabun juga masih belum aman ya Bu ya. Belum aman. Habis itu kan tidak langsung jatuh, berarti kan masih di situ kan Mas kumannya. Terus temannya yang nomor 2 cepet-cepet karena mau ada kepentingan. Nah, jadi begitu cucinya sudah di kobokan, tidak dikeringkan, langsung ada saja kan Mas, terus melakukan aktivitasnya kan sama saja. Iya, gitu ya. Jadi memang ini harus diperhatikan bahwa cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir ya, sahabat ya. Dan saya kalau lihat di beberapa tempat layanan masyarakat ya, di pusat-pusat fasilitas umum sekarang sudah menyediakan cuci tangan dengan sabun juga dengan air yang mengalir loh Bu. Iya. Dan ini sudah bahkan hampir semua, karena ini kan persyaratan ketika toko atau mall ini buka kan harus menyediakan itu semua ya Bu ya. Baik, dan ini mudah-mudahan jadi langkah positif untuk kita dan bisa menekan ya kasus COVID-19 yang saat ini katanya memang sudah mulai menurun gitu ya Bu ya. Iya, trennya agak mulai menurun trennya. Oke, baik Bu, ini kan meskipun trennya sudah menurun, tetapi tentunya sahabat-sahabat dari Promkes ya, promosi kesehatan ini kan pasti tetap gencar ya. Jangan sampai nanti kalau misalnya meskipun tren sudah menurun, akhirnya cuci tangan dengan sabun, kebiasaan itu dilupakan lagi. Gimana ini Bu? Apakah selama ini sudah ada upaya-upaya semacam itu? Sudah Mas. Kalau dulu yang pertama kali awal pandemi itu kita selalu siaran keliling ya Mas ya. Siaran keliling mengingatkan masyarakat untuk 3M itu ya Mas ya. Dulu kan istilahnya 3M ya. 3M betul. 3M, pakai masker, gitu ya. Mencuci tangan, jaga jarak ya. Nah, tapi sekarang setelah pandemi ini kan akhirnya jadi 6M. Jadi 6M ya Mas ya. Ditambah M yang keempat itu kan menjauhi kerumunan, kemudian membatasi mobilitas atau interaksi, dan yang keenam ini menghindari makan bersama. Makan bersama istilahnya Mas, makan bersama. Nah, ini dengan dari evaluasi ternyata siaran keliling ini hasilnya tidak begitu dapat membanggakan, saya juga begitu maksimal. Ternyata terkadang masyarakat itu kita siaran keliling, kita membagikan leaflet apa itu ya, saat kita berada di situ beliaunya kayaknya iya membaca leaflet kita, tapi setelah kita pergi ya leafletnya ya hilang, entah kemana, entah dibuang atau kayak nggak peduli dan tidak ditularkan kepada orang yang lain. Tapi ternyata Mas, dengan yang sekarang ini di akhir-akhir ini, kami semua dari petugas promosi kesehatan semua puskesmas ya dari kesehatan Sidoarjo ini, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan kayak vaksin massal, kayak ada rapid gitu loh Mas ya, rapid antigen itu pasti kan ada banyak orang lah di situ. Sambil menunggu kami selalu memberikan edukasi. Nah, ini ternyata dari situ mungkin, apalagi kalau pas vaksin itu kan kadang waktunya agak panjang ya Mas ya. Nah, itu kita berikan edukasi dengan waktu yang paling lama 15 menit aja. Kalau terlalu lama kan beliaunya juga nggak mau mendengarkan, nggak terlalu lama juga nggak mau mendengarkan. Itu dari pengamatan ini kok insya Allah kok malah tambah lebih mengenal. Ada perubahan. Ada perubahan gitu. Ya. Walaupun ya mungkin untuk merubah perilaku kan tidak semudah membalik telapak tangan ya Mas ya. Dan butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran. Iya, ada prosesnya gitu kan Bu ya, nggak langsung serta-merta kayak gitu. Iya, baik.
Dan kalau di Puskesmas Medaeng sendiri gimana ini Bu? Apakah masyarakat di sana saat ini sudah taat prokes atau seperti apa selama ini? Bagaimana ini? Untuk masyarakat di wilayah Puskesmas Medaeng ini, kalau di tempat-tempat yang pelayanan publik utamanya ya Mas ya, itu kalau itu insya Allah itu semua sudah hampir semua sudah taat dengan prokes. Cuma yang kalau boleh tahu lingkungan masyarakatnya seperti apa sih Bu? Mungkin kalau di Puskesmas Medaeng itu kan dikatakan kota enggak, dikatakan desa juga enggak ya. Soalnya kan kayak perbatasan Surabaya ini Mas ya. Jadi apalagi kan kami kan dekat terminal Bungurasih ya Mas ya. Jadi kan maksud saya di situ kan masyarakat urban ini keluar urban. Masuk ini kan rentan gitu loh Bu. Iya, banyak sekali. Nah, ini untuk yang masyarakat yang mohon maaf yang mungkin keluar masuk ini Mas ya. Jadi mungkin akhirnya beliau mendapatkan informasi itu agak kurang. Mungkin beliau mendapatkan informasi ini agak kurang karena dia sering yang mobilitasnya tinggi, keluar masuk. Pas kita memberi dia nggak ada, pas kita nggak memberi beliaunya datang. Nah ini kan akhirnya nggak dapat informasi. Ini yang masih agak sulit Mas untuk menerapkan prokes masyarakat kita yang. Iya, karena kan memang setiap puskesmas itu kan memang tergantung juga pengaruhnya ada demografi, geografis dan sebagainya. Bisa dikatakan mungkin puskesmas yang wilayah penduduknya masih pedesaan mungkin nggak terlalu banyak ditemukan kendala-kendala ya Bu ya, iya kan? Karena masyarakat juga jarang ya kan. Kemudian pola hidup mereka sederhana, paling bertani dan sebagainya, ya kan? Belum terlalu banyak urban. Tapi kalau wilayah Medaeng ini kan dari strata sosial yang macam-macam, kemudian pekerjaannya juga, ya kan? Aktivitasnya juga macam-macam dan sebagainya, padat lagi gitu. Tentunya membutuhkan tenaga ekstra bagi seorang promosi kesehatan ya, tenaga-tenaga kesehatan yang ada di sana, ya kan? Kayak begitu Bu. Baik, tapi selama ini kendala-kendalanya nggak ditemukan ya Bu, ketika memberikan edukasi dan sebagainya? Ya, tetap ada Mas. Suka-dukanya tetap ada. Cuma ya bagaimana kesabaran kita aja lah. Mudah-mudahan ya itu tadi prinsip kita memang untuk merubah perilaku itu butuh waktu ya Mas ya, butuh waktu, butuh kesabaran. Tapi memang untuk yaitu masyarakat yang kalangan ini memang agak sulit. Oke, baik. Selama pandemi ini apakah memang mungkin kegiatan yang bersifat outdoor di luar gitu, apakah dibatasi atau tetap ada atau bagaimana Bu? Dibatasi Mas. Tapi tetap ada, cuma dibatasi gitu ya. Kami kalau mengadakan kegiatan kayak acara temu masyarakat, misalnya temu kader gitu aja Mas ya, itu kami tidak pernah melakukan kegiatan di tempat yang tertutup. Jadi kayak di ruangan rapat gitu nggak pernah Mas. Tapi kami melakukan di tempat yang terbuka, misalnya kayak di pendopo balai desa itu kan ruangannya terbuka ya Mas ya, dan itu kami batasi maksimal 20 orang, maksimal 20 orang dengan durasi waktu yang tidak terlalu panjang. Oke, jadi memang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini karena pandemi ya kan Bu ya. Jadi semuanya serba terbatas gitu ya. Oke, baik Bu Ati, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya silakan ya. Ingin memberikan tanggapan atau apapun itu silakan Anda bisa bergabung melalui 031 896 1514 atau WhatsApp kami di 0811 309 1009 ya. Tema kita adalah tetap laksanakan Germas hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Kami segera kembali. Suatu hari di dalam tubuh yang sudah divaksinasi, vaksin bekerja dalam tubuh menimbulkan kekebalan melawan COVID-19. Lapor Komandan, tubuh ini baru saja dimasuki vaksin dan kini mengalami beberapa reaksi seperti pusing, demam, dan mengantuk. Apakah ini berbahaya, Komandan? Tenang, tubuh ini baik-baik saja. Justru pasukan kita akan semakin kuat untuk melawan virus dan... Sudah, biar saya saja yang menjelaskan, Komandan. Ya, reaksi setelah vaksinasi merupakan hal yang wajar terjadi. Umumnya hanya gejala ringan seperti nyeri, bengkak, dan kemerahan di tempat suntikan, pusing, atau demam.
Nah, kalau sudah di rumah dan terjadi reaksi, tetap tenang, hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksinasi. Ayo, vaksinasi COVID-19 sekarang juga. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, seiring dengan bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5, yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, 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 Cheers. Dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Ya, cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Ya, cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya, mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser, dengan 10.000 aja kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah, kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pintar. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini ada 2 informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Andi Wahyu Rianto bin Ahmad AS, dulu tinggal di Kalitengah Selatan, RT 1 RW 3, Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya.
Karena itu untuk Saudara Andi Wahyurianto bin Ahmad AS dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis besok 19 Agustus jam 9 pagi. Kemudian panggilan sidang yang kedua atas nama Mustaqim bin Ruki, dulu tinggal di Dusun Ketegan, RT 5, RW 1 Desa Ketegan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk Saudara Mustaqim bin Ruki dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis 19 Agustus jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini bersama dengan PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Medaeng, ada Ibu Marsudi Ati ya. Tentang bagaimana menerapkan germas di tengah pandemi COVID-19. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal ya terkait dengan bagaimana kita menerapkan hidup sehat di saat pandemi. Ada 7 pilar ya, tapi pada saat pandemi ini ada beberapa item atau urutan yang berubah urutannya gitu. Karena kan memang kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Baik, Ibu Ati, ini ada beberapa pertanyaan nanti bisa langsung dijawab atau direspon ya Bu ya. Iya. Yang sudah bergabung pagi hari ini. Yang pertama, ini ada 2 melalui Twitter, yaitu @rafidahnur, kemudian @liona. Yang pertama dari @rafidahnur, bagaimana ya Bu mendorong masyarakat sekitar agar lebih peduli pada pola hidup sehat. Kemudian yang kedua @liona, Bu bagaimana menerapkan kerja bakti yang aman di masa pandemi? Kan kerja bakti ini kan berkelompok ya. Iya. Namanya kerja bakti, namanya berkelompok, tapi kadang-kadang susah menerapkannya karena berkelompok itu tadi. Kalau kita hanya memakai masker tapi sih tetap desel-deselan gitu. Gitu loh Bu maksudnya. Kayak apa sih gitu loh. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Memang dari tadi sudah dikatakan bahwa merubah perilaku ini tidak mudah ya Mas, tidak mudah dan perlu proses, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Nah, bagaimana mengajak masyarakat kita ini tadi yang nggak begitu peduli ya Mas ya, yang pertama tadi. Kadang-kadang begini Bu, ada masyarakat itu yang memang peduli sih, tapi karena pandemi akhirnya membatasi juga ya kan. Mau ada acara apa takut, akhirnya nggak keluar rumah. Mau ada acara apa, nah kayak gitu-gitu. Terus kalau kita menerapkan bagaimana pola hidup sehat, nah ini kadang-kadang kan memang orang justru kadang-kadang yang memberikan pekerjaan itu malah kadang-kadang nggak terlalu memikir hidup sehat ya. Kadang-kadang kan ada Bu yang seperti itu ya. Dalam hal ini mungkin pekerjaannya kalau mungkin bertani sih nggak terlalu masalah karena mungkin beliau bekerja sendiri di ladang yang nggak ada orang gitu ya. Tapi kalau misalnya bekerja berkelompok dan sebagainya, kemudian mereka beranggapan bagaimana kan memang harus cari makan, cari duit, kayak gitu-gitu. Kadang-kadang saya temukan di lapangan seperti itu loh. Iya, banyak gimana sekali. Bu, silakan. Memang banyak sekali yang kalau saya tidak kelibah di berarti gak ubah gak mangan ya Mas ya, gak ubah gak mangan. Kalau saya tidak keluar, tidak bekerja, nanti saya kan tidak makan. Bagaimana dengan keluarga kita? Nah, memang kalau untuk kita yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang pertama kita harus memberi contoh dulu ya Mas ya. Kita memberikan contoh bahwa kita ini tetap patuh pada protokol kesehatan, walaupun mereka sulit untuk memakai masker itu dianggap sesuatu yang lucu mungkin bagi dia, iki lho wong wedi karo Covid, padahal Covid gak enek lah apa nggawe masker ae. Tapi ya mendengar kata-kata itu kita tidak usah terpancing emosi ya Mas ya. Kita nggak usah terpancing emosi, tapi kita tetap memakai masker. Kita dekati dia pelan-pelan, saat ini belum bisa, mungkin besok. Nah, itu yang untuk bagaimana biar masyarakat itu akhirnya paham apa pentingnya taat pada protokol kesehatan ya Mas ya. Kemudian untuk yang tadi kerja bakti kok kan jaga jarak ya Mas ya. Kerja bakti kan sulit karena itu melibatkan kelompok. Kalau pakai masker mungkin
masih bisa masih ya Bu ya. Bisa karena yang bekerja kan tangan dan kakinya. Nah, tapi kalau untuk jaga jarak gimana? Kalau jaga jarak ya, tapi saya kira kalau kerja bakti tidak terlalu berhimpit-himpitan, mesti kan di tempat yang agak luas, yang agak longgar. Mungkin ketua RT RW-nya kasih imbauan pada awal sebelum kerja ya Bu. Iya, jadi tidak berhimpitan. Terus yang pasti kalau dulu setiap habis kerja bakti atau di tengah-tengah kerja bakti, kita kan biasanya istirahat, jeda sebentar untuk minum bersama, sekedar istirahat sebentar, minum bersama atau makan bersama. Sekarang ya tetap ada hidangan atau kue atau minum yang disediakan, tapi sebaiknya dibungkus aja nanti untuk dibawakan pulang. Dan disarankan nanti setelah kerja bakti, karena ini kerja bakti sulitlah untuk kita itu tidak bersentuhan dengan teman kita, kan sulit ya Mas, namanya kerja bakti. Nah, disarankan aja nanti setelah selesai segera pulang, mandi, ganti baju, baru berkumpul dengan keluarga, begitu aja. Atau kerja baktinya dengan durasi yang jangan terlalu lama-lama ya Bu ya. Kita kan semua dibatasi waktunya ya kan. Ya mungkin ini juga untuk meminimalisir kontak fisik dengan mereka, ya kan Bu, dibatasi. Karena kan istilahnya kan semakin lama kita berinteraksi, risiko terpapar semakin besar. Jadi akhirnya kan setiap kali mesti semua dibatasi. Iya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini ada 5 Bu pertanyaannya. Saya coba baca satu-satu. Pertanyaan yang ketiga dari Ica yang ada di Sukodono, adakah saran Bu untuk masyarakat yang di lingkungannya banyak masyarakat yang sedang isoman? Jadi mungkin ada satu kampung begitu masyarakatnya isoman semua, itu ya. Nah, dengan kata lain masyarakat yang tinggal di kampung tangguh. Ada catatannya di kampung tangguh, tapi banyak masyarakat yang sedang isoman gitu ya. Kadang-kadang agak susah juga, sedang isoman ini kan juga butuh bantuan sebenarnya ya Bu ya. Sebagai tetangga itu kayaknya kita harus saling peduli gitu. Kadang-kadang mereka sangat membutuhkan bantuan berupa makanan dan sebagainya, kan nggak ada, kalau yang gejalanya sangat kritis itu nggak bisa masak, nggak bisa apa, kan harus didapat asupan makanan mungkin dari tetangganya atau keluarganya dan sebagainya. Itu kan Bu ya. Nah ini saran apa ya yang sebaiknya dilakukan oleh dalam hal ini ya petugas kesehatan begitu ya, pada masyarakat yang masyarakatnya ini banyak yang sedang melakukan isoman ya. Kemudian yang keempat dari Nadia yang ada di Candi, Bu, ciri-ciri toilet yang bersih dan sehat ini apakah harus selalu wangi? Oke, ini termasuk pilar yang ke-7 tadi ya. Oke, silakan Bu. Oh iya, terima kasih. Ini tadi yang untuk masak yang isoman ya Mas ya. Iya. Bagaimana solusi di satu wilayah masyarakatnya banyak yang isoman, sementara itu ada di tempat di tengah-tengah kampung tangguh. Kampung tangguh ini kontroversi sebenarnya. Kalau kampung tangguh ini kan percontohan sebenarnya ya Bu ya. Tapi kok banyak isomannya gitu loh. Enggak apa-apa, ini mungkin pas itu aja rezeki. Rezeki di kampung tangguh banyak yang isoman. Ini kalau kami dari petugas puskesmas ini, kami selalu berkoordinasi dengan istilahnya para mereka yang menjadi anggota di relawan-relawan kampung tangguh ini Mas ya. Relawan-relawan kampung tangguh ini bekerja sama dengan Bapak RT, Bapak RW, bagaimana menolong masyarakat kita, saudara-saudara kita yang sekarang lagi mengalami musibah, di mana beliau-beliaunya itu kan nggak bisa keluar karena kan lagi isoman ya. Padahal untuk keperluan sehari-hari yang tidak bisa itu kan banyak, seperti makan kan nggak bisa ditunda ya Mas. Makan nggak bisa ditunda, kayak keperluan misalnya anak kecil kayak susu, pampers kadang juga nggak bisa ditunda. Bagaimana? Nah ini kami selalu mengupayakan dan menyarankan ini untuk masyarakat yang lain itu bergotong royong ya Mas ya, bergotong royong membantu meringankan beban mereka yang sekarang ini lagi isoman dengan
menyediakan kayak kami ada bagus sekali Mas, di wilayah kami ini ada satu RW ini yang kalau ada yang isoman ini warga ini selalu memberikan bantuan, tapi bantuannya tidak langsung diberikan kepada yang bersangkutan, tapi dikumpulkan di RT dan RW. Jadi ibaratnya tidak menumpuk gitu lah. Nanti bantuan itu diberikan kepada mereka yang isoman ini, yang memberikan dari RT RW apa yang menjadi kebutuhannya itu diberikan, dan untuk kebutuhan makannya 3 kali sehari itu diberikan dalam bentuk makanan siap makan, buah itu untuk mencukupi kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi. Tapi beliaunya juga kalau yang lain itu kan beda ya Mas ya, dengan satu keluarga satu dengan keluarga yang lain itu kan kebutuhannya mungkin beda. Di sini sabunnya habis, di situ mungkin kan dia juga perlu masak sendiri, mungkin ada tambahan gitu. Jadi itu ada kayak pendataan sendiri apa ya, ini nanti pihak RT dan RW yang akan memberikan. Ini jadi ada berarti pihak terkoordinir benar-benar petugas gitu, kesehatan Mas. ini harus bekerja sama gitu kan Bu ya, dengan dan kami juga lain. Ada WA grup untuk yang isoman istilahnya ya Mas ya. Jadi sampai berapa sih Bu kadang-kadang? Sampai berapa orang sih? Kalau selama ini mungkin yang Ibu ketahui mungkin di Medaeng itu? Saya di satu RT, satu RT itu kadang yang isoman ada yang sampai 10 keluarga gitu Mas. Iya, ada yang sampai 10 keluarga, ada yang sampai 12 keluarga juga ada. Nah ini satu RT segitu. Nah itu ada grup. Nanti lewat grup itu kita memberikan lewat grup itu kita memberikan kayak apa ya Mas ya, kayak edukasi lewat itu. Terus juga setiap hari kita selalu menyapa dia, menyapa dia bagaimana, apa yang dirasakan, apa yang dibutuhkan. Kalau obat-obatan terkadang dia butuh obat ini juga lewat grup WA. Nanti Satgas desa yang kemudian kami kan di dalam grup itu kan ada petugas kesehatannya Mas. Nah ini ternyata orang ini butuh obat misalnya, ini kita ambilkan di puskesmas, nanti diantar oleh Satgas ke rumah masing-masing. Jadi, itu yang untuk yang isolasi mandiri itu tadi ya. Jadi dengan adanya bantuan grup WA ini Mas ya, mungkin solusinya yaitu tadi ada grup WA biar kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Memantau ya Bu ya. Ya, juga lebih mudah memberikan pemantauan. Kalau misalnya ada apa-apa yang lebih itu kan juga grup WA kan juga lebih cepat. Ini bisa ditiru mungkin ya. Jadi bikin grup aja gitu kan Bu. Ya daripada susah-susah gitu kan. Memang kami ada grup WA Mas, grup WA khusus yang isoman. Yang isoman itu ada, kami ada. Baik. Kemudian untuk jamban sehat ini Bu, untuk ciri-ciri toilet yang sehat, bersih dan sehat ya Mas ya. Kalau apakah harus selalu wangi? Harus selalu wangi enggak? Kalau bagi kami petugas kesehatan, jamban misalnya, jamban atau toilet kan jamban ya Mas ya. Dikatakan sehat itu kan jambannya harus ada, kalau orang Jawa peturasane, ada safety tanknya ya Mas ya. Misalnya kalau punya jambannya bagus Mas, jambannya bagus, wangi, bersih. Tapi ternyata begitu kita menoleh ke belakang, dibuangnya di sungai. Itu berarti kan cuma malu aja dia berak di sungai, padahal dia sebenarnya berak di sungai. Jadi kalau dari kami jamban dikatakan sehat ya jamban yang ada safety tanknya yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian terpenuhinya kebutuhan air, jadi harus ada air di dalam jamban itu dengan syaratnya juga airnya mengalir, walaupun dikasih misalnya ada 1 bak lah, tapi nanti dipakai orang 1 habis airnya nggak mengalir kan sama saja. Jadi selain jambannya harus ada safety tanknya, ada peturasannya, juga tersedia air mengalir. Gitu dan kalau soal wangi bersih, kalau bersih wajib lah ya Bu ya. Yang namanya zaman bersih ini ya memang harus bersih gitu kan. Dari warnanya udah kelihatan kusem atau enggak gitu kan Bu ya. Kalau putih ya putih cerah gitu berarti ya bersih lah. Kan harus setiap berapa, mungkin seminggu sekali atau apa gitu dibersihkan ya Bu ya. Ciri wangi itu mungkin ya ada yang menandakan bahwa memang
Jamban ini kan tempat ya begitulah. Jadi kalau wangi itu akan menyenangkan gitu kan, Bu? Menyenangkan, iya. Buat kerasan nggak keluar-keluar. Kayak gitu. Baik. Tapi dan saya ternyata nggak ada safety tanknya. Nah, itu yang jadi syarat utama sebenarnya ya, Bu ya. Kalau hanya bersih wangi saja nggak ada safety tanknya, ya salah ini menurut Ibu kan, karena memang persyaratannya kan harus begitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Dibuang di sungai nanti kan mencemari lingkungan lagi. Nah, namanya septic tank bukan sungai loh ya. Syaratnya kan tadi septic tank ya. Oke, Ibu, kemudian ada Vira yang ada di Buduran. Ini penanya terakhir, Bu, saya ini perokok pasif. Bagaimana caranya agar tidak termasuk ke dalam perokok pasif ya? Sedangkan lingkungan saya ini banyak perokok aktifnya. Oke, jadi dia ini tinggal dalam lingkungan yang masyarakatnya perokok semuanya gitu, tapi dia pasif. Ini kan termasuk salah satu pilar yang nomor berapa tadi. Ini bagaimana, Bu, cara mungkin kadang-kadang kan kalau dalam lingkungan ya, yang lain perokok berat nih, kemudian kita perokok yang diem-diem, kadang-kadang kan agak diejekin gitu lah, Bu. Iya kan kayak gitu ya. Atau ya itu istilahnya begitu. Tapi yang lebih penting ini adalah bagaimana kita mengurangi intensitas merokok kita kan, semacam itu ya. Terus kalau kita memang tidak merokok, nah bagaimana kita bersikap pada mereka, teman-teman kita yang perokok berat dalam menghadapinya seperti apa gitu. Iya, ini tadi kan Mbak ya. Iya. Mbaknya tadi kan beliaunya ini berada di lingkungan yang merokok berarti karena beliaunya adalah perokok pasif nih. Perokok pasif berarti kan beliaunya sebenarnya tidak merokok, tapi berada di lingkungan orang yang atau perokok pasif ini perokok tapi kadang-kadang nggak terlalu sering. Iya gitu kan, Bu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana cara menghindarinya ya? Keluar dari lingkungan itu. Keluar dari lingkungan itu. Tapi kalau untuk keluar itu kan mungkin juga tidak mudah ya, Mas ya. Untuk seseorang untuk keluar dari lingkungan satu lingkungan juga tidak mudah atau dari itu. Bagaimana Mbaknya ini agar kesehatannya tetap terjaga, ya otomatis selalu tidak bosan mengingatkan kepada mereka-mereka yang merokok ini ya, Mas ya, agar tidak menjadi aspek yang berjalan ya. Iya benar. Karena kan merokok itu kan termasuk jadi habit yang buruk sebenarnya, kebiasaan buruk. Berjalan ya. Terus kalau sebisa mungkin beliaunya juga menghindari lingkungan itu, tapi kalau tidak memungkinkan beliaunya sudah selalu menyarankan lingkungannya untuk berhenti merokok juga sulit ya. Pagari diri dengan meningkatkan daya tahan tubuh ya, Mas ya, menjaga kondisinya, tingkatkan olahraganya, istirahatnya, kelola stresnya, ya biar daya tahan tubuh beliaunya ini tetap terjaga, tetap sehat kan, insya Allah. Kalau daya tahan tubuh itu bagus, penyakit ini kan kemungkinan masuk kan kecil. Iya, gitu, baik. Ya. Mungkin kembali akhirnya apa? Budayakan perilaku hidup bersih dan sehat lagi. Beliau ini mungkin hidup dalam lingkungan yang masyarakatnya ya perokok kan ada, Bu ya, tempat bekerja yang begitu ya. Mungkin karena beliau sendiri ya, Mas ya, untuk merubah banyak orang ini kan sulit kayak sesuatu. Ya ngomong saja ke bosnya gitu ya. Bikin aturan baru, kebijakan baru, dilarang merokok gitu ya. Oke, baik. Bu Ati, mungkin yang terakhir sebagai imbauan atau closing statement-nya untuk perbincangan kita pagi hari ini, silakan. Iya, Mas G, pendengar suara Sidoarjo yang berbahagia, ini mari kita laksanakan germas ini dengan sungguh-sungguh, kita taati protokol kesehatan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, juga masyarakat lingkungan kita. Dan solusi dari agar kita terhindar dari COVID-19 ini, kalau saya pesan ya, Mas ya, tingkatkan selalu iman. Ya, iman, aman, imun. Ini harus ya, Bu ya. Tingkatkan iman, kemudian aman ya, Mas ya. Aman, kita patuh terhadap protokol kesehatan ya, utamanya 3M, kalau sekarang sudah jadi 6M ini. Dan yang ketiga, imun ya, Mas, tingkatkan imun dengan istirahat yang cukup,
olahraga teratur, kelola stres dengan baik, konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Sekarang ikuti vaksinasi dan selalu bergembira. Oke. Apapun keadaannya, ya, apapun kondisi keuangannya, usahakan selalu bergembira, ya kan? Dalam hati ngenes, tapi jangan ditunjukkan. Selalu bergembira ya Bu ya. Oke, itu saja Bu. Ada tambah lain? Sudah ya? Oke. Baik, Ibu Marsudiati, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, baru saja kita ikuti talkshow bersama dengan sahabat dari Dinas Kesehatan. Kali ini bersama dengan PJ Promosi Kesehatan Puskesmas Bedaeng, ada Ibu Marsudiati, tentang tetap laksanakan germas hidup sehat di tengah pandemi COVID-19.